Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di program kita Rashid Ramadan Syahdudi Adi Web Host. Nah, ini udah jam 4, waktunya kalian nontonin video-video kita nih. Nah, pada sore hari ini Bella akan mengangkat tema yang berjudul Strategi Berjualan Merchandise Agar Laris Manis Walaupun Event Hiatus di Masa Pandemi. Nah, Bella mau ngingetin nih sebelum beranjak ke video, kalau kita sudah mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker dan berjaga jarak, jadi semua di sini aman. Nah, ini Bella langsung hadirkan yaitu Mas Chandra Kurniawan selaku manajer dari Recommerce. Halo Mas, selamat sore. Selamat sore Mbak Bella. Gimana nih Mas kabarnya nih? Alhamdulillah masih. Ya tinggal dikit lagi nih. Tinggal ya bener. Jadi lagi nih, semangat ya Mas ya, daripada gabut ngapain mending nontonin kita gitu. Betul, ya Mas ya. Kita bisa sharing-sharing juga. Bener, banyak inspirasi yang akan diomongin gitu. Nah Mas, mau mengulik-ngulik nih dunia event saat ini gimana sih Mas? Mau jujur atau bohong? Harus jujur Mas. Ini puasa nih Mas. Kalau jujurnya semua sih sedang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa tetap berkarya ya. Jadi pelaku seni memang hampir setahun ini semua agak kelimpungan karena semua berusaha melakukan aktivitas tetapi dibatasi semua gitu. Kita mau melakukan sesuatu sudah menerapkan program CHSE yang sesuai anjuran dari Kementerian Pariwisata seperti itu, tetapi dari pihak keamanan masih belum berani gitu karena takut menjadi klaster baru gitu kan. Resikonya ya. Benar. Jadi kita gimana caranya gitu kan akhirnya. Ya alhamdulillahnya dari kantor kami dari Raja Wali Indonesia sendiri juga sebelum adanya pandemik kita kan sudah punya channel TV ya. Jadi di e-konser channel. Jadi itu konser-konser virtual kita sebenarnya sebelum pandemik sudah ada. Jadi ketika ada pandemik kita ya masih tetap bisa bertahan. Jadi seperti itu. Istilahnya tidak kaget juga gitu. Nggak kaget juga. Jadi gitu. Karena sudah terbiasa sebelumnya menggunakan virtual iya, gitu. Betul. Terus ada pandemi ternyata ya berguna juga ternyata gitu juga, ya Mas. Jadi ketika acara off air tidak bisa berlangsung ya kita menggunakan virtual, pola virtual seperti itu. Jadi tetap berkarya juga, tetap menghibur juga. Oke, next nih Mas. Recommerce ini apa sih? Terus apa sih alasan terbentuknya Recommerce ini? Recommerce ini adalah Raja Wali Indonesia Communication Merchandise seperti itu. Jadi karena kalau Raja Wali Indonesia itu sendiri kan bidangnya adalah event promotor ya. Jadi mempromotori beberapa event-event yang ada di Jogja seperti Prambanan Jazz, Jogja Rakarta, Batik Musik Festival, terus Borobudur Symphony yang artis-artis internasional seperti itu. Kemudian beberapa event-event yang lainnya yang sudah kita lakukan. Nah, dari adanya situ biasanya kalau orang bikin konser musik pasti ada jualan merchandise ya. Ya orang katanya cuman booth merchandise, tetapi tidak punya nama gitu loh. Nah akhirnya kita memberikan nama gitu di tahun 2017 ya kurang lebih hampir sekitar 6 tahun Raja Wali berjalan berkarir itu akhirnya di 2016 itu sudah mulai memikirkan mau dibikin apa gitu. Akhirnya di 2017 lahirlah namanya Recommerce seperti itu 2017 seperti itu. Jadi kita karena kalau punya anak tapi nggak dikasih nama tuh kan manggilnya hey gitu kan. Benar. Jadi harus butuh panggilan gitu butuh ya. Panggilan karena di 2017 itu kita ngasih nama anak kita gitu kan, anak perusahaan ini dengan nama Recommerce seperti itu. Jadi munculnya kayak gitu ya Mas. Betul. Ya. Merespon kebutuhan penonton, kebutuhan customer yang suka dengan merchandise seperti itu. Jadi akhirnya kita gunakan Recommerce. Recom kan Raja Wali Indonesia Communication ya disingkat lagi, terus merge-nya jadi Recommerce seperti itu. Apalagi kalau misalnya event-event besar kayak gitu pasti kayak antusias orang-orang untuk membeli merchandise itu yang official gitu benar. Yang original dari Recommerce atau event-event itu. Betul. Karena dari situ pun juga kita mewadahi dari artis-artis yang perform untuk bisa menitipkan produk merchandise official artisnya tersebut di tempat kita. Selain kita bikin merchandise untuk event atau event festival, mereka
juga bisa titip jual di tempat Oke, kita. benefitnya banyak banget ya antara artis dengan teman-teman Benar, gitu. benar. Oke, nah untuk produk-produknya apa aja nih Mas? Kalau produk-produknya kita standar apparel ini ya, standar apparel merchandise event ya, dan itu disesuaikan dengan segmen eventnya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin Prambanan Jazz, ya, Prambanan Jazz itu kan lebih ke orang yang milenial, terus kemudian orang-orang yang suka dengan sesuatu yang update seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kaos itu standar ya di semua itu pasti ada. Terus kemudian ada gantungan kunci kita waktu itu bikin, tapi bukan gantungan kunci dari akrilik tapi dari pillow, jadi kayak dari squeeze kayak gitu, dari bantal, kayak dari kain bantal. Terus tote bag itu standar, terus kemudian lanyard. Jadi lebih ke hal-hal yang jelas dipakai. Jadi kita nggak pengen beli buat merchandise yang hanya untuk pajangan doang. Kita tuh pengen bisa dipakai gitu loh. Karena kalau buat dipajang itu kayak useless banget gitu, harganya mahal tapi cuma bisa dilihat-lihat aja gitu kan. Akhirnya kita memberikan sesuatu yang bisa dipakai. Seperti waktu itu ada tempat pouch, ada pouch juga. Terus ada bantal, bener-bener bantal bisa ditaruh di mobil. Ya kan biasanya kalau lucu ya itu ya. Karena kan kita merespon orang habis nonton Prambanan Jazz, kemudian pulang ke daerahnya masing-masing. Ada yang naik pesawat, kereta itu jadi bener-bener bisa dipakai di kereta, bisa dipakai di pesawat, atau dipakai di kendaraan keluar kota kayak itu. Jadi bener-bener kita pengen mendekatkan event kita tuh ke keseharian teman-teman seperti itu. Jadi ngedesain kaosnya pun juga ya kita berharap supaya tidak norak ya, tapi perspektif orang beda-beda. Cuman kita harapkan ketika kita membuat desain merchandise itu bisa dipakai dalam situasi apa aja, nyaman, nggak membuat saltum dan membuat orang tuh bangga. Dan memorinya itu bener-bener keinget lagi itu loh. Jadi ketika itu baju yang ini ya, iya dia bangga banget karena acaranya kan tahunan ya. Jadi ketika dia setiap tahun datang, saya yakin rata-rata pada beli semua karena barang collectible gitu loh. Iya benar, dan itu bisa jadi lahan promosi gitu ya Mas ya. Misalnya dia ke Jakarta pakai baju dari Recommerce gitu, ya itu bisa jadi ini dari mana nih kan gitu kan. Jadi bisa pemasaran secara tidak langsung juga kan. Jadi kalau udah ngomongin masalah pemasaran, sebenarnya kita nggak pengen hard selling ya, tapi lebih ketika orang udah nyaman pakai itu secara nggak sadar itu adalah media promosi kita kemana-mana seperti itu. Lebaran dipakai, terus acara ulang tahun teman dipakai, acara nongkrong dipakai, semua dipakai. Kalau desainnya unik ini kayaknya dari Mas yang pakai ini itu salah satu produk dari salah satu produknya karena ini rata-rata kita menggunakan icon dari event tersebut ya. Jadi ketika kita menggunakan event itu punya tokoh ataupun punya punya icon seperti itu pasti akan kita bawakan gitu loh supaya mereka bisa benar-benar merasuk. Iconnya itu benar dipakai itu udah nempel banget gitu loh. Jadi ya udah ketika udah lihat salah satu produk yang dia pakai itu udah ini udah aku banget, pas banget gitu. Karena kan desain nggak cuma satu gitu ya. Ada yang karakter Hanuman itu bisa dipakai cowok bisa cewek. Roro Jonggrang juga bisa dipakai cowok cewek. Kalau nggak mau beli dua-duanya, beli yang gabung. Ini ada yang nama Roro Jonggrang. Ini yang di Prambanan Jazz bukan sih? Iya, ini Prambanan Jazz. Dan ini memorial banget karena kan kita tidak jual di on the spot karena kemarin pandemi. Ini yang versi 2020 ya. Versi 2020. Memorinya adalah dia tidak bisa memegang tapi bisa memiliki. Iya, seru banget tuh pasti. Dan yang Prambanan Jazz kemarin kalau nggak salah virtual juga ya Mas konsernya. Virtual juga. Jadi benar-benar kita memaksimalkan satu-satunya virtual yang diselenggarakan di lokasi. Jadi nggak pakai green screen. Jadi tetap di Prambanan ya? Tetap di Prambanan selama 2 hari itu benar-benar di Prambanan dan itu tidak menggunakan green screen, live, no tapping. Jadi itu benar-benar effortnya sama kayak bikin acara off air biasa kayak gitu. Jadi tapi yang bedanya adalah sedihnya kita nggak bisa ketemu sama customer gitu kan. Jualan merchandise tinggi, tapi kita nggak bisa lihat orang euforianya kayak rebutan itu loh kita. Benar-benar itu. Ketika kita jualan malah itu yang kayak misalnya berkesan banget ya Mas ya. Kalau dari sisi kami ya, dari sisi e-commerce tuh
hal yang nggak bisa kita lupakan tuh adalah orang rebutan, orang ngantri, orang membayar belanja banyak. Itu yang benar-benar, duh kapan lagi nih kita Iya seru benar. gitu. Ya semoga pandemi ini segera berakhir dan bisa terlaksana nih event-event dari Recom ini. Nah, event dari Raja Wali. Betul. Nah, nih Mas. Next nih, event yang sudah diikuti dari Recommerce ini apa aja sih? Terus di mana aja? Apa cuma di Jogja doang atau di mana? Jadi gini, kalau Recommerce sendiri itu ada produk yang tidak kita produksi sendiri, ada yang dari agregator luar, dari apa namanya, dari artisnya langsung. Contohnya waktu itu Judas Priest, terus kemudian Mariah Carey sama Westlife itu dari mereka langsung produknya. Jadi kita datang ke sana itu hanya menyiapkan tempat jualan, terus kita sebagai operator jualnya saja, produknya dari artisnya. Seperti itu. Tapi ada beberapa event yang lain itu kita mulai dari produksi sendiri, terus kemudian brainstorming sendiri, nge-layout sendiri, sampai dengan proses penjualan sendiri. Sedangkan kalau yang tadi saya sebutkan Borobudur Symphony waktu Westlife sama Mariah Carey, kemudian sama Judas Priest, mereka mintanya apa kita siapkan. Jadi seperti kita pelaku petugas jual gitu. E-commerce berlaku seperti itu. Kemudian kalau ditanya eventnya apa aja, mulai dari 2017, waduh banyak banget nih. 2018 ada 20 event. Wow, itu di Indonesia apa di Jogja? Di Indonesia. Jadi Jakarta, Solo, Surabaya, Jogja di 2018. Kalau disebutin satu-satu, ya oke, yang event besarnya aja ya. Itu ada Borobudur Symphony waktu Mariah Carey, terus kemudian Jogja Rokarta, itu ada Dream Theater, ada Megadeth, terus kemudian ada Air Supply, terus kemudian Prambanan Jazz, Mocosik Festival, Jogja Rokarta, terus kemudian, aduh banyak banget ya Mas ya. Iya makanya banyak banget kalau disebutin, saya bilang tadi 20 gitu. Jadi event kecil-kecil juga banyak seperti itu. Dan antusiasnya juga banyak ya pasti. Benar. Tapi kita juga sempat pernah mengalami salah perhitungan ya, salah perhitungan terkait pembuatan jumlah, terus kemudian desain seperti itu, karena kita pikir nggak perlu sebut eventnya, kita pikir ini akan laris gitu kan, tapi ternyata segmennya berbeda antara konser ini sama konser itu, jadi nggak bisa disamakan. Jadi yang paling mahal dari kita itu adalah riset. Jadi kita nggak bisa menyamakan semua event dengan customer-nya dengan satu event sama satu yang lainnya. Tapi bersyukurlah waktu di 2018 itu kita sudah menggunakan platform website ya. Di 2018 itu menggunakan platform website di recommerce.id. Itu penjualan yang tidak laku di venue itu bisa laku di website seperti itu. Dan thanks God seperti itu. Karena sebenarnya kita agak apa ya, bukannya kita ini ya, lebih enak kalau kita punya rumah sendiri, kita jualan sendiri di rumah sendiri gitu kan, daripada kita nebeng di tempat orang gitu kan. Jadi waktu itu kita masih belum pengen pakai marketplace. Kita waktu itu belum pengen pakai marketplace, pengen melihat seperti apa sih antusiasme customer loyalty atau new customer kita. Makanya kita waktu itu langsung 2018 coba deh kita melakukan jalan sambil riset seperti itu, seperti apa sih peminat orang membeli melalui website daripada marketplace. Kalau waktu itu kan marketplace sudah jalan ya, cuman kalau di website seperti apa gitu, dengan promo-promo di sosial media itu sudah mulai berjalan. Tetapi di tahun 2018 ada transaksi tapi tidak seperti kalau lagi ada event ya. Jadi karena memang penjualan kita itu tinggi di saat ada event. Tapi yang ketika turun langsung gitu ya. Benar, ada event langsung, kadang berdampak sebelum sama setelahnya. Nah, karena nggak ada event, jadi ya atau setelah event ada beberapa produk yang memang agak slow movingnya. Jadi akhirnya kita berinisiatif waktu itu mendonasikan beberapa produk kita. Itu bukan dibagi-bagiin ke orang, tapi waktu itu kebetulan pas ada musibah di Lombok waktu itu, kita santunkan ke sana karena
ya ini salah satu program kita, bukannya karena nggak laku dikasihkan, cuman yaudah ini memang mungkin saatnya, saat yang tepat kita kasih ke mereka seperti itu, daripada barang disimpan-simpan itu ya udah kita donasikan seperti itu. Jadi website ini cukup membantu ya, sangat membantu. Nah Mas, untuk media marketingnya selain website tadi ada apa nih Mas? Kita menggunakan sosial media. Sosial media jelas kita menggunakan Instagram ya, karena kalau Instagram sekarang semua orang jelas menggunakan Instagram. Kita melakukan promote menggunakan Instagram, kemudian Facebook kan turunannya dari Instagram juga seperti itu, sama marketplace sih. Marketplace kita malah kita menggunakan marketplace akhirnya bukannya menyerah, tetapi ya udahlah kita coba karena memang demand-nya lagi tinggi-tingginya di kondisi pandemik. Iya, benar banget. Pandemik itu akhirnya ya udah deh kita buka di marketplace itu, karena kita memikirkan banyak orang-orang newbie yang akhirnya menggunakan marketplace untuk beli karena nggak tahu mau beli di mana gitu kan. Ya udah, ketika memasukkan kata kunci e-commerce, muncul produk kita seperti itu. Berarti sekarang sudah meranah ke marketplace tadi ya Mas ya. Tapi penjualan masih tetap tinggi di website karena marketplace itu hanya media memudahkan orang beli aja sih, karena nggak ribet ya. Nggak ribet dalam arti dia udah punya saldo di di marketplace-nya gitu kan, terus kemudian dia beli ya tinggal mengurangi gitu. Sedangkan kalau di website kan kita lebih sebenarnya hampir sama, tinggal orang mau memilih marketplace, mau memilih di website, atau mau memilih menggunakan WhatsApp. Seperti itu. Jadi terserah mereka mau beli pakai apa gitu. Sebenarnya udah memudahkan juga ya. Iya, sebenarnya memudahkan. Tapi sejauh ini sampai dengan detik ini website sih memang masih juara sih. Karena orang trust-nya beli langsung di tempatnya. Gitu. Istilahnya rumahnya langsung gitu ya. Gitu. Oke, kalau misalnya offline store-nya ada nggak sih Mas? Kita offline store itu hanya di event aja, saat event. Saat event doang. Jadi H-1 sampai hari H itu ada di venue. Sama kalau mau berkunjung ke kantor sih boleh-boleh aja main gitu kan. Tapi kalau kondisi sekarang better online aja. Iya benar banget. Karena mengurangi kontak fisik atau lain-lain. Karena pun juga kita kalau di event kadang ada orang pengen coba saya gitu. Sama aja kalau datang ke kantor kita siapin meteran. kita nggak berani buka gitu, karena takut aja sih kalau habis dipakai terus kemudian nanti dipakai orang lain, kita malah nggak enak gitu kan. Seperti itu. Apalagi kondisi sekarang orang semua pada hygiene semua. Iya benar. Gitu. Resikonya mending tidak usah ya Mas ya, daripada terjadi gitu. Betul. Oke nih Mas, selain di konser atau event gitu, produk dari e-commerce ini tadi marketplace-nya apa aja nih? Oke, tadi boleh sebut? Boleh dong. Oh ya udah, ada di recommerce.id, kemudian di Shopee sama Tokped seperti itu. Kita pakai Shopee sama Tokped karena memang tren di Indonesia trafficnya tinggi di situ. Ya. Kemudian kalau di sosmednya ada di Instagramnya @recommerce seperti itu. Dan kalau buka websitenya Prambanan Jazz, kemudian websitenya Raja Wali Indonesia, ketika diklik di situ pun juga nanti backlinknya ke recommerce di recommerce.id seperti itu. Oke, udah banyak istilahnya market yang memang disediakan ya Mas ya untuk mendapatkan produk-produk dari recommerce ini. Dan kalaupun misal ada teman-teman yang teman tulus nih, kita sebut teman tulus. Recommerce ini juga membuat salah satu paket bundling atau sejenis hampers atau box set dari konser monokrom Tulus. Jadi ketika teman-teman masuk ke situs Tulus atau etalase Tulus, itu website resminya dari Tulus. Klik nanti ketika lihat box set konser monokrom yang isinya beberapa paket itu yang mengerjakan e-commerce itu. Jadi ketika diklik nanti backlinknya masuk ke website kita lagi gitu. Jadi emang kerjasama sama artis juga ada gitu ya. Terus kemudian kerjasama yang kita lakukan itu adalah sama Artine Kain. Jadi brand lokal yang ada di Jogja ini kain otentik seperti itu. Kolaborasinya Prambanan Jazz X Artine Kain itu sudah rilis dari bulan November kemarin. 2020 ya. Memang itu direncanakan menuju ke Prambanan Jazz 2021 gitu. Dan itu kita harapkan karena memang e-commerce ini adalah produk merchandise. Merchandise itu identik sama barang kenangan, barang yang memorable, barang yang collectible item. Jadi kita pengen membuat sesuatu tuh timeless. Ketika dipakai itu
tidak harus melihat waktu, situasi, tetapi dia bisa dipakai kapan aja gitu. Apalagi dengan desain yang unik-unik gitu ya Mas ya. Jadi istilahnya seneng banget nih dapat produk dari e-commerce gitu ya, dari event-event tertentu. Oke, next nih Mas. Apakah dari awal ini udah menggunakan website dan media sosial untuk menjual produk nih? Apa cuman karena ada event terus ya membuka lapak gitu di situ atau gimana nih? Ya kalau boleh dibilang sejak kapan 2017 itu waktu yang tepat ya kita waktu itu, karena memang generasi muda sekarang sosmed, digital platform, marketplace semuanya beriringan ya, beriringan jalannya, dan kita merespon masa itu. Akhirnya di tahun 2017 kita kita buat website, karena kalau tadi udah punya nama, udah syukuran punya nama nih, tinggal kita mau ngapain? Ngandelin event aja gitu. Enggak, akhirnya kita jualan di website karena dari tahun sebelumnya kita itu menjual merchandise tapi nggak kepikiran buat dalam partai banyak gitu loh. Karena masih takut gambling. Kalau nggak habis gimana jualnya? Iya gitu kan. Pemikiran gitu pengusaha kan. Gitu ya Mas. Kalau nggak habis gimana jualnya gitu kan. Nah begitu di 2017, kalau nggak habis gimana jualnya? Santai, ini barang collectible item, nggak habis sekarang, masih ada event tahun depan gitu kan. Tapi benar ternyata ketika kita ada di sebuah event, contohnya Prambanan Jazz tahun 2019 yang terakhir itu, kita menjual produk 2017-18 itu masih banyak yang cari. Jadi dengan harga normal loh ya. Berarti memang antusias orang-orang dengan produk-produk e-commerce ini memang cukup effort gitu ya? Iya, mereka lebih tepatnya karena e-commerce ini merespon momen ya, merespon event dan momen. Jadi ya alhamdulillahnya dengan event yang penontonnya banyak dan mendatangkan multiple effect, dampak sosial, ekonomi yang ada di Jogja itu terdampak semua positif gitu. Banyak keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha-pengusaha, UMKM yang terlibat di situ. Jadi kita bersyukur banget dengan adanya event, kita bisa mendapatkan cuan dari situ juga, gitu. Nggak hanya jualan tiket, nggak hanya jualan F&B seperti itu, merchandise juga benar-benar bisa mendapatkan porsi yang sama dengan seperti itu. Apalagi kalau misalnya desain 2017, 2018 berbeda, jadi kayak orang-orang tuh kayak ini kayaknya bagus juga nih untuk dikoleksi gitu ya. Memorable itu tadi. Dan kita bisa lihat dari beberapa tag-tagan di sosial media kita di e-commerce itu ada beberapa orang yang memposting beberapa produk yang dia beli dari beberapa tahun. Jadi barang-barang koleksi walaupun baru 3, tapi tetap udah diposting gitu kan. Ya. Jadi ngena banget ya. Ya ampun ada ya orang kayak gini ya. Masih yang koleksi. Tapi akhirnya dari pikiran kita yang orang ada nggak sih orang sampai bener-bener ngoleksi gitu kan? Ternyata ada dengan adanya mereka memposting seperti itu. Mungkin setiap Raja Wali ada event ikut terus juga ya. Ada juga seperti itu. Ada juga seperti itu. Jadi nggak hanya event Prambanan Jazz, tapi beberapa event yang lain karena mereka nyaman dengan dengan event yang kita berikan, experience yang kita kasih, terus produk-produk yang kita berikan itu mereka benar-benar ngena di hati gitu. Ya walaupun nggak semuanya happy karena kan memang membuat semua orang happy itu tidak mudah gitu ya. Kayak gitu. Jadi banyak hal yang harus kita berikan karena memang tujuannya adalah membuat semua orang tuh bahagia ketika datang ke event. Benar. Apalagi event sekarang tuh lagi down kayak gini, jadi ikutan sedih ya Mas ya. Event berhenti karena ya nggak mungkin banyak ada kerumunan gitu ya Mas. Iya. Tapi insya Allah sih kalau teman-teman di rumah juga sempat merasakan itu ada event boleh, itu ada ini boleh. Semua sedang berproses, semua sedang berusaha trial and error. Jadi kita bukan sana kamu buat ntar kalau kamu ditutup ntar kita cari yang enggak, karena semua tuh berproses untuk melakukan kegiatan dengan standar protokol kesehatan gitu. Ketika ini gagal, berarti nanti untuk yang lainnya itu berarti bisa mengevaluasi kekurangannya untuk kebaikan di kegiatan yang lainnya seperti itu. Jadi memang dari di Indonesia sendiri itu juga ada asosiasi promotor musik Indonesia yang Raja Wali Indonesia juga tergabung di salah satunya pun juga
kita menyepakati bahwa protokol kesehatan ini sangat penting, tidak hanya dalam kondisi pandemik tapi dalam kondisi apapun gitu. Kalau di Raja Wali Indonesia sendiri salah satunya dulu kita sempat pakai plastik, terus kemudian menggunakan paper bag karena kita pengen go green seperti itu. Terus di F&B-nya pun juga kita terapkan no plastik, no styrofoam seperti itu. Jadi benar-benar kita mengurangi limbah-limbah plastik seperti itu. Jadi ini PR kita juga karena banyak kegiatan campaign yang akan kita lakukan di Recommerce ini sendiri karena berhubungan dengan program-program penyelamatan lingkungan seperti itu ya. Jadi sama program-program kita ingin memberdayakan masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di lokal Yogyakarta. Jadi Recommerce itu sebenarnya juga pengen mengajak teman-teman UMKM yang ada di Jogja untuk bisa bergabung. Kamu punya produk apa nih? Yuk kita collab yuk. Kamu punya produk apa? Kita collab yuk. Gitu. Jadi karena event kita alhamdulillah bisa membawa nama Indonesia bangga gitu kan, karena mendatangkan artis-artis seperti Westlife, Mariah Carey untuk kedua kalinya di Indonesia seperti itu. Terus ada Judas Priest, kemudian ada Megadeth, Dream Theater itu datang ke Indonesia, karena David Foster itu juga datang ke Indonesia karena kita tuh pengen di dunia bahwa Indonesia tuh tempat yang sangat enak loh kalau dipakai untuk bikin konser-konser, karena Raja Wali Indonesia sendiri nih spesifiknya kita lebih suka bikin event-event di tempat-tempat heritage. Oh iya, kayak Prambanan, Borobudur, Sampokong. Waktu itu kan Westlife kita bawa ke Sampokong. Terus kemudian di bekas pabrik gula Colomadu yang dibugar jadi museum sama tempat pertunjukan juga seperti itu. Terus kalau di Jakarta di GBK juga, karena GBK salah satu Istora kan salah satu aset Indonesia juga kan, heritage juga seperti itu. Jadi kita lebih suka membuat event-event di tempat-tempat yang heritage, dan ketika orang datang ke sana tuh harus ada barang bawaan nih gitu. Jadi situlah Recommerce itu hadir gitu kan. Jadi kita sih berat nggak cuman kaos, bisa jadi kalau teman-teman punya kerajinan yang unik, yang itu benar-benar bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Misal kayak sebenarnya casing handphone dari kayu, misal seperti itu, atau gantungan kunci dari apa gitu, yang benar-benar bisa merespon event kita, bisa kita ajak untuk mendunia bersama. Ya, ayo kita sangat membuka sekali. Gitu. Peluangnya sangat banyak juga ya untuk berbisnis kayak gini ya, Mas. Benar. Karena Recommerce sendiri traffic kita itu tidak hanya customer Indonesia aja, tapi luar juga mendunia ini. Dan kemarin pun juga kita sempat punya customer dari Malaysia ya, dan karena di website kita sendiri kalau masukin alamat kan rata-rata hanya Indonesia aja ya, ada kecamatan, kelurahan gitu. Akhirnya transaksinya kita masukin ke website aja, karena kan kita butuh traffic ya. Jadi dia input, terus kemudian alamatnya di kantor kita, tapi pengiriman kita ke Malaysia waktu itu. Jadi pernah kita mendapatkan customer dari Malaysia, dan di kondisi pandemik waktu itu kita deg-degan, ini diterima, bisa kirim nggak ya, bisa nggak ya. Jadi gini, harga produknya mungkin sekitar 400.000 ya, ongkos kirimnya tuh sekitar 300-an ya. 300-an. Dan dia mau membeli karena benar-benar barang ini barang yang dia inginkan banget seperti itu. Jadi ya ampun, ini benar-benar orang kalau udah ada suka ya gitu, benar-benar mbah piye carane gitu. Bahkan dibilang tipis ya antara ongkir dan harga produknya ya. Dan ada juga yang mau. Ada seperti itu. Jadi mungkin kedepannya kita ingin upgrade lebih ke shipping ya, lebih ke shipping. Jadi pengen shipping yang sampai ke luar negeri itu memudahkan customer kita yang ada di luar sih. Oke, baik. Nah, nih Mas, tadi karena udah internasional gitu ya produk-produknya ya. Nah, gimana nih Mas perbedaan dari awal pandemi sampai sekarang? Kalau sampai sekarang tuh lumayan agak longgar gitu ya. Nah, gimana tuh Mas? Jadi gini, kalau kita bercerita di tahun 2020. Di 2020 untuk penjualan online itu lebih tinggi daripada 2019 sebenarnya. Loh, malah lebih jauh tinggi ya? Karena gini, kalau di website loh ya, di website. Tapi kalau untuk penjualan offline itu di 2019 sangat tinggi sekali, nggak bisa dibandingin ya.
Nah, karena gini, orang sudah beli produknya di tahun 2019, otomatis dia beli di website itu paling nambah satu, nambah ini gitu kan. Baik. Nah, sedangkan di tahun 2020 orang terpaksa harus beli di website gitu. Jadi trafficnya memang kalau dilihat grafiknya emang tinggi di 2020 gitu. Jadi 2020 memang nggak ada lawan sih untuk pembelian transaksi online gitu di website. Karena balik lagi kita nggak nyangka ternyata penjualan di website itu benar-benar bisa lebih tinggi daripada marketplace waktu itu. Jadi bersyukurnya kita memang di tahun-tahun sebelumnya sudah merencanakan untuk menggunakan website. Jadi tidak ada kata terlambat nih, tidak ada kata terlambat untuk kita memiliki rumah digital sendiri seperti itu. Karena pusat informasi semuanya selain di sosial media, kalau di Instagram kan lebih ke casual ya, lebih ke casual, formal pun juga bisa dibuat. Tapi ketika di website itu membuat orang trust, oh ini orang serius, serius bikin bisnis, orang serius bikin platform marketplace gitu. Kalau entah mau pakai WordPress atau pakai apapun itu medianya. Dan bersyukurnya waktu itu kita dikasih tahu sama teman di tahun 2018-an dengan bisnis dia yang sudah berjalan menggunakan ID Web Host itu, kemudian pakai sebut boleh. pakai jejualan, pakai marketplace media jejualan gitu. Akhirnya kita lihat waktu itu jejualan, oh isinya apa? Oh ada demonya, kita coba 14 hari kalau nggak salah. Ternyata mudah banget, enak banget, terus informasi di dalamnya juga jelas. Dan daripada kita bikin sendiri yang puluhan juta, bener-bener. Dengan angka yang nggak terlalu mahal, kita bilang nggak terlalu mahal karena ini sangat ekonomis banget, hampir kayak seharga UMR lah gitu. Jadi kita udah punya rumah sendiri daripada bangun toko, bangun website dari nol, ribet gitu kan. Itu sudah ada pilihan template-nya mau pakai model yang kayak apa. Akhirnya dari sekian banyak muncul ada 1, 2, 3 yang kita pilih. Keren nih ternyata gitu. Oh ya wes lah pakai ini aja deh gitu. Kebablasan sampai sekarang. Pakai jejualan tadi itu ya. Wow. Jadi sampai sekarang masih berlanjut juga pakai jejualan ini. Masih berlanjut. Kita nggak mau berpindah mau berpaling ke tempat yang lain gitu. Bukannya promosi juga, karena memang dari awal kita melihat proses ya. Kita menghargai sebuah proses, kita menghargai sebuah relasi kerjasama yang dibangun dari kita nggak apa-apa sampai sekarang sudah menjadi seperti ini pun juga ada sejarah di baliknya itu gitu. Karena proses untuk menentukan sebuah platform itu tidak mudah gitu. Kan kita sudah lihat sana sini dan ternyata yang memudahkan ada di sini, ada di situ gitu kan. Ya udahlah, kita nggak mau, kita orang setia, Mbak. Baik. Kita orang setia. Banyak keuntungan juga ya Mas ya. Dari situ bisa berproses dan berkembang terus. Kayak next nih Mas. Dengan adanya pandemi ini ada langkah nggak sih atau terobosan baru gitu untuk e-commerce sendiri? Ada nggak Mas? Terobosan barunya kalau dari e-commerce kita upgrade ya, upgrade dari biasa menjadi extraordinary. Karena kalau extraordinary lebih dari internal kita ya. Jadi kalau mungkin orang melihat biasa aja itu, tapi kalau dari kita, wow ternyata kita harus effort nih untuk mengikuti perkembangan zaman gitu. Biasanya kalau kita foto produk hanya pakai green screen, foto selesai kayak gitu. Tapi sekarang trennya adalah sudah on model. Jadi kita harus effort untuk siapa ya yang dijadiin model ya. Akhirnya dari teman-teman kita sendiri nih. Akhirnya dari e-commerce sendiri dia sudah punya tim untuk foto, untuk foto produk, upgrade lah. Jadi mau nggak mau kita harus upgrade skill. Kita bilang extraordinary ini luar biasa banget karena yang tadinya kita cuma jualan doang, tapi sekarang akhirnya ya ampun kita harus produksi sendiri, melibatkan teman-teman gitu ya. Dan teman-teman akhirnya bisa upgrade, yang tadinya nggak bisa foto bisa foto, yang nggak bisa nge-take video nge-take video, nggak bisa ngedit akhirnya bisa ngedit, nggak bisa ini bisa itu. Jadi kita di kondisi pandemik ini ngikuti zaman banget gitu, karena banyak sekali tutorial-tutorial entah di YouTube, di Instagram, how to make something to be different kayak gitu kan banyak gitu. Yang tadinya itu tadi green screen terus akhirnya sekarang pakai ini pakai itu. Jadi terobosannya sih kita ngikutin zaman sih, kita
upgrade skill banget semuanya. Harus apalagi dunia digital gini ya Mas. Benar, Apa-apa update harus ikutin juga gitu ya Mas ya. Oke, next nih Mas. Kasih tips dong atau strategi berjualan ala Recommerce. Prinsip apa yang menjadi pondasi Recommerce ini dalam menjalani bisnisnya? Oke, kalau ngomongin bisnis, setiap perusahaan akan memiliki tren yang beda-beda ya. Karena bisnis kita itu berawal dari memori. Kemudian history. Kemudian dengan memori, history, terus kemudian Euphoria? Euphoria salah satunya juga iya. Ya itu tadi memori, history, sama trust. Ya, karena kita memberikan yang terbaik sama orang, memberikan produk yang terbaik seperti itu. Apalagi produksinya ini dikerjain sendiri sama tim. Jadi ngerti ya kualitas barang-barang yang udah kita diproduksi gitu. Anggaplah ya, kita pernah 30 produk itu nggak kita 30% produk itu nggak kita keluarkan karena nggak lolos QC. Itu masih awal-awal Mbak. Gitu. Karena ada yang komplain gitu. Oh ya ampun, kita lepas deh, lepas di sini gitu. Kita harus benar-benar ngecek banget. Jadi nggak hanya diproduksi tapi benar-benar dilihat kualitasnya. Trust tadi itu ya yang dibangun kepercayaan. Memori itu juga produk-produk kita tuh bisa diingat, dikenang seperti itu. History pun juga karena semua ada ceritanya ya. Kita datang ke konser sama siapa? Kita datang di konser pas lagu ini keinget siapa gitu. Jadi dengan baju yang digunakan mungkin itu dengan momen apa gitu. Waktu itu nabung. Nabung terus kemudian akhirnya hanya untuk membeli merchandise ini, hanya untuk nonton konser ini. Itu benar-benar ada ceritanya. Benar banget. Itu ngena banget istilahnya gitu ya. Kalau kita beli produk brand terkenal gitu ya, bajunya sama, ya udah kita bangga punya kebanggaan. Tapi berarti lu kemarin datang ke sana ya gitu. Jadi pernah waktu itu saya bagian dari Recommerce ya. Saya pakai salah satu pakai produk ini gitu. Terus kemudian saya ke Jakarta, lagi makan ke Grand Indonesia, makan di sebuah tempat yang ya agak mojok gitu kan. Dan nggak sengaja itu papasan dengan orang yang menggunakan baju yang sama. Dan ternyata ada juga ya. Yang kita lakukan adalah sama-sama melambai. Kita nggak kenal gitu. Tapi karena pakai baju yang sama gitu kan. Terus saya makan di sini, dia makan di sana. Sama-sama lihat itu gitu ya, antusiasnya sampai ke Jakarta, sampai kemana-mana. Ada chemistry-nya gitu, langsung klik gitu walaupun kita nggak kenal. Benar. Sama sekali nggak kenal, langsung. Itu pengalamannya Mas Sandra sendiri ya. Mas, ini yang terakhir nih. Boleh banget berpromosi tentang Recommerce ini. Monggo di sini. Waduh, terima kasih teman-teman. Kalau kamu pengen dapetin banyak sekali promo, kemudahan untuk berbelanja, bisa langsung klik di www.recommerce.id. Di situ akan banyak sekali promo. Bisa kamu langsung kunjungi website atau marketplace dengan kata kunci recom.merch atau recom-merch atau recom-merch, itu kamu akan bisa temui di situ. Banyak sekali promo, diskon sampai dengan 70% di program-program yang kita berikan gitu. Spesial di bulan Ramadan nanti akan kita luncurkan ada beberapa produk baru. Ini kolaborasi dengan seniman Jogja. Dan seniman yang sudah kemana-mana, desainnya sudah ke hotel-hotel. Wah, menarik sekali ini ya. Kalian bisa lihat di situ banyak sekali produk-produk yang bisa kalian dapatkan. Dan kemudian ini juga nanti akan kita kasih giveaway. Giveaway. Wow. Aduh, itu lumayan Mas untuk lebaran kan? Iya, buat lebaran ini nanti akan kita kasih salah satu produk dari Recommerce. Nanti kalau yang komen di kolom komentar nanti monggo silakan dari Mbak Bella dan tim. Nanti dipilah-pilah gitu ya. Mungkin ada kategori khusus nih Mas. Maksudnya kayak misalnya komen yang apa atau yang bisa menginspirasi produk-produk atau menginspirasi deskripsi produk dari Recom gitu. Lihat dari produknya Recom di websitenya recom-merch.id. Pilih produk kesukaanmu dan ceritakan kenapa kamu suka produk itu. Kayak ngebut banget gitu ya. Dari semua desain itu mana yang paling kamu suka, ceritakan kenapa kamu suka itu. Siap. Ada sampelnya mungkin mau dilihatin? Iya. Boleh. Maaf. Nah, ini salah satu kolaborasi sama kalau ini dari Batik Musik Festival. Ini Batik Musik Festival, terus ini Mochosik Festival. Ini bisa
yang menang giveaway dapat ini gitu Boleh, ya. boleh nanti. Kalau kurang boleh nanti bilang aja. Oke, siap nanti kita Bulan Ramadan kabarkan. kita berbagi. Oh iya harus dong Mas. Apalagi kalau kayak gini kan udah terpercaya gitu ya Masnya, bisa dipakai waktu Lebaran. Bisa, karena ini cerita tentang Mocosi Festival ini benar-benar event yang menggabungkan antara musik, buku dan kamu. Oke, terima kasih banyak Mas Chandra. Semoga kasih, Mbak Bella. cepet nih event ada lagi ya Mas. Karena kangen banget nih misalnya mau datang konser sama mungkin ada temen yang terkasih gitu ya Mas ya. Karena lama gak ngedate ya. Iya bener juga. Oke, terima kasih banyak Mas Terima kasih, Chandra. Mbak. Sehat selalu. Amin, Bangga. Nah, gimana? Kalian harus ikutin giveaway dari Recommerce tadi. Syarat-syaratnya tadi udah dibilangin. Kalian tinggal cari tuh produk apa yang kalian pengenin. Terus komen aja kenapa kamu mau produk itu. Nah, komen aja langsung di YouTube kita. Nanti kita pilah-pilah terus nanti kita tinggal omongin sama Mas Chandra. Jadi kalian bisa terpilih. Terima kasih buat kalian yang udah nontonin video ini. Semoga banyak cerita yang kalian dapatkan sehingga kalian terinspirasi juga gitu. Kalau kalian ketinggalan video-video sebelumnya bisa langsung ke YouTube kita di ID Web Host. Kita juga tayang di IGTV dan di Spotify. Kita juga hadir di media partner kita Teknologi. Buat kalian jangan lupa untuk tinggalin jejak digital dengan cara like, comment, subscribe, follow dan share ke teman-teman kalian biar informasi yang kita sampaikan ini juga sampai ke teman-teman kalian juga. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.